Umat yang terkasih, salam dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Di Minggu Prapaskah kedua ini, kita kembali berhimpun untuk berbakti kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan sembah dan syukur. Pujilah kebesaran kuasa-Nya yang tak pernah berhenti mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Bernyanyilah bagi Allah yang memberi Kristus demi keselamatan dunia. Ibadah Minggu Prapaskah kedua ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan agar dunia memperoleh keselamatan. Allah tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Kita pun diundang untuk merespon janji Allah dalam keseharian hidup kita dengan berpengharapan hanya kepadanya dan bersukacita di dalam Dia.
firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya, percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya, percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengaku dosa-dosa kita di dalam doa. Allah yang maha baik, dengan tertunduk di hadapan-Mu, kami menyatakan kelemahan diri kami yang mudah jatuh ke dalam dosa. Sabda-Mu yang kami dengar terkadang tidak kami teruskan dalam sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Kami tidak bisa menjaga diri dari godaan untuk melukai hati sesama kami dengan kata-kata atau sikap yang kami tunjukkan kepada mereka. Dengan mudahnya kami juga kerap menjauh dari panggilan-Mu untuk bersekutu dalam doa dan perenungan firman. Terlebih juga saat berada dalam pergumulan yang sulit, kami menjadi gelisah dan kehilangan arah. Kami mengabaikan janji-Mu karena terlalu berfokus pada pergumulan kami sendiri. Ampunilah kami, ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu agar diri kami diperbaharui seturut kehendak-Mu, dan iman kami diteguhkan untuk terus percaya pada setiap janji-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah bagi kita yang meletakkan iman dan pengharapan pada janji Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dan kebenaran di dalam kehidupan kami, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kami yakini menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami akan menuntun pikiran serta hati kami untuk memahami makna sabda-Mu, dan juga kami dimampukan untuk melakukan sabda-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan kiranya juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau juga berkenan untuk memakai dia. Segala sesuatu yang disampaikan hanyalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 15 ayat 1-12, kemudian dilanjutkan dengan ayat 17 dan 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dilanjutkan dengan ayat 17 dan 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu benteng hidupku.
kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, ya bersabda cari wajah-Ku. Maka aku cari wajah Tuhan, jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Bacaan kedua dibacakan dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik tentang janji seorang ayah kepada anaknya. Begini kisahnya.
Pada tanggal 7 Desember 1988 terjadi sebuah gempa bumi yang berskala cukup besar melanda Armenia, yaitu negara di sebelah utara Iran dan di sebelah timur laut Turki. Gempa 6,9 skala Richter ini menghancurkan beberapa bangunan, termasuk sebuah gedung sekolah. Mendengar kabar tersebut, ada seorang ayah yang berlari kencang menuju sekolah itu karena anaknya adalah salah satu murid di sana. Sembari berlari, di pikiran sang ayah terlintas sebuah kalimat yang sering diucapkan kepada anaknya, yaitu, "Nak, apapun yang terjadi, ayah akan selalu bersamamu." Sampai di depan gedung sekolah, sang ayah melihat kerumunan warga yang panik. Bangunan sekolah pun sudah runtuh dan menjadi puing-puing. Sang ayah terdiam lesu dan menangis memikirkan bagaimana nasib anaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun ia lalu memutuskan untuk mencari anaknya. Ia mulai mengangkat batu-batu yang bertumpuk dengan menggunakan tangannya. Sambil menangis, ia terus mengangkat dan menggali. Ia tidak berhenti berdoa kepada Tuhan supaya anaknya, Armando, selamat. Melihat apa yang dilakukan oleh si ayah, ada seorang warga yang menegurnya. "Sudahlah Pak, tak ada gunanya lagi melakukan itu. Mereka semua pasti sudah mati." Sang ayah lalu menyahut, "Anda bisa saja berdiri diam di sana, atau Anda bisa membantu saya mengangkat batu-batu ini." Akhirnya orang yang menegur si ayah bersama dengan orang-orang yang lain ikut membantu sang ayah. 18 jam mereka mencari. Dan ketika orang-orang merasa lelah dan beristirahat, si ayah tetap mencari dan mencari di bawah reruntuhan sampai tiba-tiba terdengar suara dari bawah papan yang roboh. Lalu ia mengangkat papan itu dan berteriak, "Armando!" Dia menyebut nama anaknya. Kemudian terdengarlah suara anak kecil berteriak dari bawah, "Ayah!" Terdengar pula suara anak-anak lain berteriak minta tolong, dan ternyata terdapat 14 orang anak yang meminta tolong dan berhasil diselamatkan dari reruntuhan gedung tersebut. Lalu setelah semua anak yang selamat itu dikeluarkan dari reruntuhan, Armando, si anak, berkata kepada teman-temannya yang didengar pula oleh orang-orang yang ada di dekat mereka, "Nah, lihat, aku sudah bilang kan, ayahku pasti akan datang menyelamatkan kita." Saudara, janji yang sering diucapkan oleh sang ayah rupanya diingat dan dipegang oleh Armando. Ia meyakini bahwa ayahnya akan menolong saat dia berada di dalam kesulitan. Dan janji ayahnya untuk selalu bersama dengan Armando ternyata dipenuhi. Sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai murid-murid Kristus, bagaimana sikap kita terhadap janji Bapa kita? Janji Allah di dalam kehidupan kita. Apakah seperti Armando yang mengingat dan memegang janji ayahnya, kita juga mengingat dan memegang janji Allah tentang bagaimana ia akan menyertai kita dalam semua situasi kehidupan yang kita lalui? Rasanya, saudara, cenderung lebih mudah bagi kita untuk mengingat dan memegang janji Allah saat hidup kita sedang berjalan dengan mulus. Tapi bagaimana saat perjalanan hidup kita sedang ada di tengah kesulitan? Jalan yang membentang di hadapan kita dipenuhi oleh banyak lubang, mulai dari yang kecil sampai dengan lubang besar yang membahayakan, yang bisa membuat kita terperosok hingga kita tidak bisa bergerak. Belum lagi jauh di depan sana ada jalan yang menanjak dengan tikungan yang amat tajam, yang bisa membuat kita kaget dan tidak siap karena harus berjumpa dengan tantangan baru yang menghadang. Kalau saja ada jalan lain yang bisa dilewati, tentu kita akan menghindarinya dan memilih jalan yang kita rasa lebih baik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Namun bagaimana jika tidak ada jalan lain, dan itu adalah satu-satunya jalan menuju tempat yang kita tuju? Bukankah mau atau tidak mau, kita harus melewati jalan tersebut dengan segala cara yang bisa kita lakukan, sesulit apapun itu? Bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan saat kita tengah terjepit oleh beban hidup yang menekan? Mungkin kita bertanya, kita meragu, kita gelisah, meskipun sebenarnya kita ingat nih bahwa Tuhan pernah berjanji untuk senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Abram di dalam bacaan pertama kita pun pernah berada di dalam kegelisahan yang sama. Ketika pertama kali Abram dipanggil oleh Allah, Allah memberikan berkat dan menjanjikan keturunan bagi Abram dan Sarai yang saat itu sudah lanjut usia. Bahkan keturunannya dikatakan akan menjadi bangsa yang besar. Namun setelah beberapa waktu lamanya, ketika dirasakan kok belum ada tanda-tanda ya bahwa Abram akan memiliki anak, Abram pun mulai bertanya, Abram mulai gelisah. Dikatakan bahwa ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan menjadi pewarisku adalah Eliezer, hambaku. Abram, saudara, menjadi kehilangan harapan, hopeless, seperti mau menyerah. Ya sudahlah kalau memang apa yang Tuhan janjikan tidak jadi terjadi. Namun apa yang menjadi tanggapan Tuhan mendengar pertanyaan dan kegelisahan Abram? Tuhan dengan setia tetap meneguhkan janjinya. Tuhan berkata kepada Abram bahwa bukan hambamu kok yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan juga lalu mengajak Abram untuk keluar melihat ke langit, untuk menyaksikan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya, untuk menggambarkan sedemikian banyaknya keturunan dari Abram nanti. Lalu setelah Tuhan kembali meneguhkan janjinya, apa atau bagaimana sikap Abram? Kejadian pasal 15 ayat 6 menyatakan bahwa Abram percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abram kembali melakukan lompatan iman. Abram menyadari bahwa janji Tuhan inilah yang harus ia pegang dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah sebuah pilihan dalam hidup Abram yang diambil secara sadar oleh dirinya. Percaya pada janji Tuhan. Dan di dalam tanda tanya besar tentang masa depannya, Abram meletakkan hidupnya pada tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Allah. Pada akhirnya saudara-saudara, janji Tuhan digenapi dalam hidup Abram, yang kemudian berganti nama menjadi Abraham. Lahirlah Ishak, anak kandungnya bersama dengan Sarah. Dari Ishak lahir keturunan demi keturunan yang menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Abram digenapi. Abram atau Abraham kemudian menjadi bapa bagi bangsa yang besar dan bapa orang beriman. Dari kisah perjumpaan Tuhan dengan Abram, kita mendapati dua hal. Yang pertama adalah Tuhan setia dengan janjinya. Ketika umatnya merasa ragu dan mempertanyakan janji Tuhan, Tuhan dengan kesabarannya meneguhkan kembali apa yang pernah ia janjikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, Abram memberikan keteladanan dan contoh kepada kita tentang beriman kepada janji Tuhan. Beriman bagi Abram adalah memilih untuk meletakkan kepercayaan dan keyakinan tentang hidup kita di masa kini maupun di masa depan sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Abram mungkin tidak bisa melihat sendiri pengenapan janji Tuhan itu di dalam masa hidupnya. Namun keturunannya dan juga banyak bangsa-bangsa lain, bahkan kita pada saat ini menjadi saksi bahwa Tuhan tidak ingkar janji terhadap Abram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan pada janjinya tidak berhenti hanya pada diri Abram atau Abraham saja, tetapi juga berlanjut terhadap keturunannya dan terhadap seluruh umat manusia, yaitu janji tentang hadirnya keselamatan yang utuh, keselamatan yang membebaskan manusia dan ciptaan dari jurang keterasingan. Waktu demi waktu, Tuhan senantiasa berupaya untuk menggenapi janji tersebut, meskipun banyak orang tidak menyambut karya Tuhan itu. Banyak orang yang memilih berbuat jahat, enggan menerima keselamatan dari Tuhan, hingga pada akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus putranya menjadi penggenapan atas janji keselamatan yang Tuhan pernah nyatakan. Bahkan ketika Yesus harus menggenapi janji Tuhan itu dengan jalan derita dan jalan salib, Yesus dengan setia menanggungnya. Tidak sekalipun Yesus menghindar. Di dalam bacaan Injil kita disebutkan saat beberapa orang Farisi memperingatkan Yesus supaya pergi menghindari Yerusalem karena Herodes hendak membunuh dia.
Yesus tetap pada pendiriannya. Ia harus terus meneruskan perjalanannya sekalipun ia tahu bahwa di Yerusalem ia akan dihujat, dihakimi, dan dibunuh. Sebagaimana pada masa yang lalu, di Yerusalem pula lah nabi-nabi dan orang-orang yang diutus Tuhan ditolak dan dilempari dengan batu. Tidak goyah, Yesus pun terus bersiap menempuh jalan derita, menuju salib demi menyelamatkan kita dan seluruh ciptaan. Di satu sisi, keselamatan yang hadir melalui pengorbanan Kristus menjadi penggenapan janji Allah bagi dunia. Namun di sisi yang lain, ketegaran Yesus di dalam menghadapi jalan derita juga dihasilkan dari keteguhan hatinya memegang janji Bapa yang akan menyertainya menempuh siksaan hingga kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kenangan akan keteguhan Yesus di dalam menyongsong jalan derita sebagai bentuk penggenapan janji Tuhan bagi dunia, kita mendapatkan pelajaran. Yang pertama, bahwa janji Allah tidak pernah pragmatis atau temporer. Seperti ketika kita menjanjikan permen atau es krim kepada anak kecil, atau menjanjikan hadiah kepada teman kita. Janji Allah selalu berupa jaminan jangka panjang atau bahkan kekal, yaitu tentang hidup sejati, bergaul dekat dengan Allah, tidak hanya ketika kita hidup di dunia, tetapi nanti setelah kita mati secara jasmani. Maka jangan pernah lelah untuk mengingat dan memegang janji Allah. Kemudian yang kedua, janji Allah juga bukan untuk melulu menghadirkan kenyamanan di dalam hidup, melainkan janji Allah itu adalah janji untuk menghadirkan penyertaan saat kita berada dalam segala situasi, termasuk situasi ketidaknyamanan yang pernah atau sedang kita rasakan pada saat ini. Janji Allah membuat kita untuk mau berjuang, untuk tidak berhenti percaya dan tidak berhenti berusaha. Janji Allah juga tidak dimaksudkan untuk meninabobokan kita, untuk membuat kita tertidur tanpa kewaspadaan, tetapi justru untuk membuat kita selalu bangun dan berjaga-jaga dengan segala tantangan hidup yang ada di sekitar kita. Digoda untuk berbuat jahat, kita tidak akan goyah. Digoda untuk berputus asa, kita tetap maju berusaha. Digoda untuk meninggalkan Tuhan, kita memilih setia seperti Abraham dan juga seperti Yesus Kristus. Dan yang ketiga, hidup di dalam janji Allah berarti hidup untuk berproses menjadi dewasa terus-menerus di dalam iman, serta hidup di dalam pengenalan terhadap Tuhan yang kita wujudkan melalui kehidupan doa dan persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan sesama kita. Itulah yang menguatkan kita untuk terus melangkah menjajaki hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah kedua ini, sambutlah janjinya yang seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan di dalam sinarnya, langkah kita dikuatkan, dimantapkan untuk menempuh perjalanan di jalan yang tidak terduga sekalipun. Amin. Saat hening untuk kita semua.
bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang karya serta perbuatannya kami kenal pula di dalam pribadi Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu, janji-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan langkah iman kami ketika kami berhadapan dengan pergumulan dan juga berhadapan dengan badai yang menerpa kami. Ajarlah kami untuk tetap setia beriman kepada Tuhan, bahwa di tengah kesulitan Engkau tetap berkarya bersama dengan kami. Sebagaimana Engkau juga akan menyertai saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit ataupun berada di dalam masa pemulihan, biarlah melalui perawatan dari dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan berkenan untuk memulihkan kondisi mereka. Di tengah kelemahan, biarlah mereka juga tetap berpaut kepada Tuhan sebagai tabib yang ajaib. Engkau juga menyertai menguatkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan urusan penghidupan maupun pekerjaan. Di tengah upaya mereka untuk mengembangkan pekerjaan maupun karir mereka, Tuhan boleh berkati. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga boleh berikan apa yang baik menurut Engkau tepat pada waktunya. Dan di tengah pergumulan, di situasi pandemi ini, Tuhan boleh hiburkan kami senantiasa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan kehangatan, keakraban, relasi yang baik antara suami, istri, orang tua dengan anak, kakak, dengan adik. Biarlah Engkau juga hadir di tengah rumah kami. Berdoa pula ya Tuhan bagi setiap pergumulan anggota jemaat dan simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kami. Apa yang kami impikan, apa yang kami harapkan, kami rindu untuk senantiasa mendoakan terus kepada Tuhan, maka kiranya Tuhan juga berkenan untuk bergumul bersama dengan kami. Berdoa pula ya Tuhan untuk gereja-Mu GKI Jati Bening Indah di dalam masa Prapaskah ini. Tolonglah kami, seluruh anggota jemaat dan simpatisan, untuk terus mengumuli iman percaya kami, untuk mengenang karya keselamatan yang Engkau hadirkan melalui pengorbanan Kristus. Berikan kami hati yang bersemangat dan bersukacita untuk bersekutu, untuk ambil bagian di dalam pelayanan, sehingga kehidupan berjemaat, bergereja di GKI Jati Bening Indah dapat semakin berkembang. Tuhan menolong pendeta, calon pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, semua aktivis, pelayan, anggota jemaat dan simpatisan, semuanya dapat bersatu hati untuk terus mengupayakan GKI Jati Bening Indah yang berdampak, tidak hanya ke dalam tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Kami berdoa pula bagi bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kiranya Engkau boleh berkati, berikan hikmah dan kebijaksanaan, rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan segala sesuatunya adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Untuk upaya pemerintah dan tenaga medis menanggulangi penyebaran COVID-19, Tuhan boleh kuatkan, hiburkan senantiasa, dan biarlah pandemi ini dapat segera berlalu. Kami juga berdoa kiranya keadilan, damai, sejahtera, cinta kasih dapat terus hidup, bertumbuh di antara anggota masyarakat meskipun berbeda latar belakang. Berdoa pula ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Kiranya para pemimpin dunia juga diberikan hati yang rendah hati, juga penuh dengan kebijaksanaan, bahwa segala konflik ataupun permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, bukan dengan jalan peperangan yang menimbulkan banyak kerugian. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah atas janji Tuhan yang menguatkan hidup kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 108 menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, bulanan, persembahan syukur, maupun persembahan Paskah melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, berseri, tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membawa doa persembahan ini di dalam doa. Allah yang berlimpah kasih setia, dengan sukacita kami membawa persembahan syukur bagimu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, agar dapat digunakan sebagai sarana perwartaan kasih-Mu di tengah dunia. Biarlah janji-Mu yang menguatkan hidup kami, juga membuat kami untuk selalu bersyukur atas suka duka yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila badai hidup menerpamu, cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang
Umat yang dikasih oleh Tuhan, bila badai hidup menerpa kita dan cobaan datang mengganggu kita, ingatlah satu janji harapan kita, yaitu janji Tuhan yang menguatkan hidup kita. Enyahkanlah takut dan bimbang, karena kita mau percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, meneguhkan langkah hidup kita, sehingga kita siap berhadapan dengan segala tantangan dan rintangan yang menghadang di depan kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini hingga selamanya. Amin. Hosea